Dinamika politik makin panas, bursa calon presiden semakin jelas usai PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya sudah ada Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra dan Anies Baswedan yang didukung Koalisi Indonesia Perubahan untuk Persatuan sebagai baca pres. Ketiga nama ini memang kerap muncul di papan atas sejumlah survei. Terakhir, Indikator Politik Indonesia pada hari Minggu kemarin merilis hasil SIGI pada periode 11 hingga 17 April yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo tak tergeser di posisi pertama dengan angka 34%. Menyusul di belakangnya ada Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan yang turun ke angka 25,2%. Menariknya, sejumlah analis politik menilai pendamping para baca pres ini memegang peranan yang besar sebagai penentu kemenangan. Namun, sampai saat ini belum ada satupun partai atau koalisi yang mendeklarasikan pasangan bakal capres dan cawapres. PDI Perjuangan misalnya yang telah menjalin kerjasama politik dengan P3 belum mau menyebut satu nama pun yang dinilai tepat mendampingi sosok Ganjar. Yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa piro kuyok? Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Tadi sudah bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya, karena kok kayak ini akan banyak yang antri ya. Begitupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, meskipun ada sosok Caimin dalam koalisi, tetapi tak juga dideklarasikan sebagai bacawa pres dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kalau melihat sendiri ke Gus Imin, mungkin bagaimana sih Gus terkait cawapres yang Pak Prabowo ini? Kalau dilihat apakah cocok apa gimana nih Pak Prabowo? Ya, kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Pokoknya mantap. Sejumlah nama potensial muncul dalam berbagai sigi dengan elektabilitas mentereng sebagai calon wakil presiden. Masih ada beberapa bulan bagi partai untuk menentukan demi menambah peluang kemenangan. Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grich bersama Anda. Tadi kita dengarkan bersama Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan baca presnya atau bacawa pres bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, sosok baca pres yang sudah dideklarasikan oleh PDIP itu banyak yang antre. Siapa saja kira-kira itu menjadi pertanyaan kita, termasuk langkah atau body language kata Ketua Umum Gerindra, Partai Gerindra tadi yang kita dengarkan cuplikannya bahwa ya itu menunjukkan siapa yang bakal menjadi bakal calon wakil presiden. Tadi sudah kami sebutkan, sosok bakal calon wakil presiden juga sangat menentukan untuk mendongkrak elektabilitas masing-masing baca pres. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa Ansi Lema, politisi PDI Perjuangan, ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan Saiful Huda, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kita masih menanti ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia juga untuk bergabung. Selamat sore Bang Ansi, Bang Andre, dan juga Pak Saiful Huda. Selamat sore. Christian. Bung Andre, Mas Huda, selamat sore. Selamat sore Bang Saiful Huda. Selamat sore Bang Amsi, selamat sore Mister pengamat politik Adi Prayitno yang lagi belum gabung Bang Adi. Sisiran. Mas Adinya belum gabung Bang Andre, tapi udah disapa duluan, gak apa-apa lah kalau Andre Rosiade memang ramah sekali ke semuanya. Apakah ini juga saya tanya nih, apakah juga ini menggambarkan bagaimana langkah Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tentunya, dan saya lihat Anda juga menemani beberapa tempat ya Pak Prabowo kemarin
ada di Sumatera Barat. Jadi pertanyaan Bang Andre dan juga Bang Ansy, saya tanya dulu deh ke Bang Ansy yang bilang tadi Ketua Umum PDIP mengatakan ada 10 nama kok, itu sampai mengingat-ingat ini saking banyaknya nama yang antre untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Tapi persisnya Bang Ansy, apa yang mengemuka di internal PDIP? Apakah kemudian hitung-hitungan bahwa ini bisa tadi salah satu kata kunci yang saya sampaikan kepada pemirsa, mampukah sosok bakal calon wakil presiden itu mendongkrak elektabilitas dari baca pres saat ini Ganjar Pranowo? Itu salah satunya? Ya, Christian, yang pertama judul diskusi kita sore hari ini teka-teki cawapres Ganjar itu bagus sekali, Christian. Tampaknya BTV ini memahami betul tentang dinamika dan konstelasi politik belakangan ini. Sekaligus tema ini menjadi penegasan kepada publik bahwa PDI Perjuangan itu hanya akan mengajukan calon presiden. Mas Ganjar itu sudah final sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan kita sedang menunggu atau menantikan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar. Jadi ini adalah standing position dari PDI Perjuangan. Ini perlu kita tegaskan karena beberapa kali itu ada semacam wacana seolah-olah PDI juga bisa berkompromi untuk mengambil posisi calon wakil presiden. Ini perlu diterangkan dan juga perlu diluruskan. Mengingat PDI Perjuangan ini adalah pemenang pemilu dan tidak saja menang tapi mendapatkan golden ticket. Jadi Christian, kalau Christian udah dapatkan golden ticket, mana mungkin Christian mau kasih privilege politik berupa golden ticket itu kan kepada pihak lain. Dan kami mendapatkan kemenangan, dan bukan sekedar menang, tapi menang dengan golden ticket, itu tentu merupakan perjuangan yang cukup panjang. Nah, terkait cawapres, saya kira kita semua sudah menyaksikan kemarin, Ibu Mega secara tegas menyampaikan bahwa kita perlu bersabar, tunggu tanggal mainnya, time will show, karena bagaimanapun juga Ibu akan kembali melakukan kontemplasi, refleksi, timbang sana-sini. Kalau calon presiden saja Ibu butuh berdiskusi dengan sejumlah pihak dan juga melakukan refleksi dan kontemplasi, maka menentukan calon wakil presiden ini juga harus melewati proses-proses itu, Christian. Ya, itu salah satu penegasan tadi disampaikan oleh Bang Ansy bahwa di tengah wacana bahwa mungkin saja menjodoh-jodohkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, ditegaskan bahwa PDIP tetap tegak lurus bahwa seorang Ganjar Pranowo posisinya adalah baca pres, bakal calon presiden, bukan bakal calon wakil presiden. Saya ke Bang Andre yang juga tadi di tengah wacana turun naik, elektabilitas bertukar posisi dan lain-lain, termasuk tadi kami kutip ada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ketika ditanya siapa calon wakil presidennya bilang lihat saja dari bahasa tubuh saya, dan mungkin Anda juga bisa tentu Gerindra mengikuti wacana yang mengemuka. Bang Andre, bagaimana publik atau beberapa analis menjodoh-jodohkan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo? Ada yang bilang kenapa nggak Pak Prabowo saja yang dijadikan wakil presiden seorang Ganjar Pranowo, dan itu keluar dari pernyataan atau disampaikan oleh Pak Jokowi ketika usai sholat Id di Solo beberapa waktu lalu, Bang Andre. Ini perlu pernyataan Christian hoax, ini perlu dikoreksi langsung. Kalau menyimak pernyataan Pak Jokowi, Pak Ganjar cawapresnya A, B, C, D. Lalu kita doakan juga Pak Prabowo menemukan segera cawapresnya. Jangan ditebar hoax dong di media ini bahwa Pak Jokowi menyatakan Pak Prabowo cawapres. Itu perlu dikoreksi. Dengar rekamannya secara seksama. Pak Jokowi menyampaikan selain Mas Ganjar, kita juga harapkan Pak Prabowo segera menemukan cawapresnya. Jadi kalau Christian menyimak secara seksama, secara lengkap, Bang Andre maksudnya, secara lengkap, itu jelas bahwa bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden. Satu ya, jadi saya koreksi itu pernyataan di Solo itu. Yang kedua, kalau menonton, saya ini kejadian hari Sabtu yang ditayangkan oleh Christian ini Sabtu. Hari Jumatnya Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin, dan di belakang Gus Muhaimin dan Pak Prabowo itu ada namanya Bang Saiful Huda. Beliau akan menjelaskan betapa Gus Muhaimin dan Pak Prabowo sangat tersenyum dan ketawa dan bilang mantap. Itu menunjukkan bahwa koalisi kami sangat solid ya,
dan insya Allah kami punya keyakinan bahwa koalisi ini akan bertambah, rekannya akan bergabung, dan kami meyakini ya nanti waktunya tepat dan momentum yang pas, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan bersama-sama mengumumkan siapa cawapresnya Pak Prabowo. Karena sekali lagi kemenangan yang akan memutuskan dan mengumumkan itu adalah kewenangan Pak Prabowo bersama-sama Gus Muhaimin. Nah, lihat tuh. Ya. Tuh. Senyumnya lepas. Dan senyum lepas di hari Jumat itu terbawa ke Sumatera Barat Sabtu dan Minggu. Ya. Nah, bagaimana Pak Prabowo sangat senang ya, sangat menikmati perjalanan yang melelahkan berkeliling Sumatera Barat dari Padang ke Batu Sangkar, Tanah Datar, disambut oleh ribuan turun pesawat, lalu juga kemarin bertemu dengan puluhan ribu, dan sangat luar biasa. Alhamdulillah kita syukuri acara berjalan lancar ya, dan menambah optimisme kami bahwa insya Allah Pak Prabowo akan menjadi presiden tahun 2024 ini. Jadi bukan cawapres ya. Ya, gitu. Baik. Itu dikelirkan oleh seorang Andre Rosiade. Tapi saya ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, yang menjadi pertanyaan publik untuk berusaha untuk kemudian memaknai kata atau diksi solid, kami solid. Koalisi-koalisi, anggota-anggota koalisi baik itu KIB termasuk juga KKR mengatakan bahwa kami solid. Itu adalah kejelasan siapa capres dan cawapresnya. Kalau belum jelas cawapresnya, kalau dibilang sekarang PKB dan Gerindra itu solid, tapi belum jelas cawapresnya, belum jelas apakah itu seorang Gus Muhaimin atau tidak, itu kan menjadi pertanyaan. Jadi lantas bagaimana publik kemudian mendefinisikan atau mencoba melihat perwujudan dari soliditas Gerindra dan PKB, Pak Saiful Huda? Ya tinggal nunggu waktu aja. Kan sebenarnya koalisi yang lain juga sama. Jadi kalau diibaratkan kira-kira ini fase para kandidat sudah mengambil tiketnya masing-masing, tinggal masuk ke arena konser, arena kompetisi gitu. Nah, dalam konteks ini siapa yang mau diajak nanti masuk di arena konser, melihat konser bersama atau dan seterusnya itu, ya kita lihat. Karena jujur harus diakui, konfigurasi menyangkut soal wapres ini pasti saling mengintip antar koalisi, baik PDIP sendiri, teman-teman koalisi perubahan maupun kami sendiri. Tapi kami pastikan dari gestur, dari pertemuan kami terakhir dalam acara Halal Bihalal dengan teman-teman Gerindra, kebetulan Mas Andri kayaknya absen, ada acara kelihatannya. Itu kami pastikan bahwa koalisi ini solid, on the track, duet Prabowo Gus Muhaimin, harga pasti ke depan. Ya, harga pasti ke depan itu sebagai pasangan capres dan cawapres, atau Pak Saiful Huda PKB tiba di satu titik berkompromi bahwa Gus Muhaimin tidak lagi seperti narasi beberapa waktu lalu yang sering disampaikan ke publik bahwa Gus Muhaimin juga adalah calon presiden atau calon wakil presiden untuk koalisinya. Apakah sudah sampai di titik sebuah keputusan yang kemudian bisa ditangkap oleh publik bahwa itu adalah bentuk soliditas dari KKIR, Pak Saiful? Ya, PKB punya track record yang saya kira publik jejaknya mengetahui. Ketika PKB berkoalisi dengan membangun kontrak politik dengan partai apapun, sampai titik penghabisan PKB komit gitu. Komit dalam sebagai? Apapun. Ya dalam semua kerjasama politik. Oke, kalau gitu saya ubah pertanyaannya Pak Saiful, saya ubah pertanyaannya. Kalau nanti Pak Prabowo tidak menjadikan Gus Muhaimin sebagai calon wakil presiden, PKB tetap di KKIR atau hengkang? Di dalam konteks keputusan menyangkut soal capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan beliau berdua. Tadi sudah saya sampaikan, duet Prabowo Gus Muhaimin sudah harga pas untuk ke depan. Karena itu kemarin kami sampaikan, kami sedang akan menerima tamu Golkar, sedang akan menerima tamu yang lain gitu. Tapi semangatnya duet Prabowo Gus Muhaimin
harga pasti ke depan. Oke, duet Prabowo Muhaimin harga pasti. Mas Adi, usai jeda saya akan tanyakan kepada Anda, karena hari-hari ini tentu kita mengikuti. Kita jadi bertanya-tanya, semua koalisi itu menyatakan solid. Tapi apa definisi dari soliditas itu? Kita perlu kemudian menentukan sebuah definisi dari solid, guyup, dan rukun kalau bahasanya Ketua Umum Partai Golkar. Apakah ada yang tetap di koalisinya atau memilih untuk hengkang? Saya sapa Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang sudah juga bergabung secara virtual. Mas Adi tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Adi, bagaimana kemudian publik kita mendefinisikan narasi yang hari-hari ini disampaikan oleh baik itu KIB maupun itu KKIR bahwa kami itu solid, kami tetap seiring sejalan. Sedangkan belum ada kebulatan atau kejelasan siapa sosok capres dan terutama cawapres. Bagaimana kami mendefinisikan kata solid itu, Mas Adi? Kalau dalam bahasa Madura, sulit itu artinya susah, solid. Susah itu artinya, Christian. Tergantung pakai bahasa apa. Tapi pada prinsipnya, kenapa hampir semua poros politik itu menyatakan solid dan kuat, istiqomah dengan konfigurasi politik mereka, ini tentu untuk menyelamatkan muka politik masing-masing. Kalau disebut tidak solid, kalau disebut iman politiknya cepat goyang, ini dianggap sebagai satu kegagalan dalam membentuk satu poros politik. Dalam konteks itulah saya kira semua poros politik, baik yang di perubahan, kemudian poros Gerindra dan PKB, termasuk poros yang terbaru, misalnya PDIP dan P3, juga solid ya, mengklaimnya. Termasuk misalnya soal KIB. Sekalipun P3 sudah pindah iman politiknya, mendukung Ganjar Pranowo misalnya, mereka tetap menyatakan diri sebagai koalisi yang cukup solid. Ini kan sebenarnya untuk menyelamatkan muka mereka sebagai sebuah partai politik yang dimana pilihan-pilihan politiknya itu terukur dan pas ya. Tapi bagi saya sebenarnya solid itu kan harus diuji, Christian. Apakah sampai bulan Oktober, beberapa bulan mendatang itu, poros-poros politik yang katanya solid dan semakin mengeras ini, iman politiknya bisa sampai ke pelaminan? Karena sampai saat ini misalnya yang menjadi teka-teki penting itu adalah satu, kalau betul Prabowo Subianto harga mati maju di Pilpres, yang menjadi pertanyaan dasar dan menjadi pertanyaan semua orang, apakah akan terus bersandingan dengan PKB dengan menyertakan Muhaimin Iskandar sebagai kandidat capres? Pertanyaan itu sampai sekarang belum clear. Karenanya untuk bilang apakah iya ataupun tidak, tunggu nanti di KPU setelah menetapkan sebagai pasangan capres. Begitupun dengan poros perubahan. Kita juga tahu bahwa tidak ada jaminan apapun bahwa AHY itu akan samikna wa tokna, tegak lurus dengan poros perubahan, andai AHY tidak dipilih oleh Anies. Ini yang saya kira menjadi variabel-variabel penting sebenarnya, di mana secara umum poros politik itu terus meyakinkan pasangannya masing-masing, supaya pasangannya itu lekas dideklarasikan sebagai pendamping. Bagi PKB tentu saja, mereka tidak mau terus-menerus misalnya disebut sebagai partai politik yang hanya diminati oleh Gerindra, tapi tidak mau misalnya menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Itu kan rumit. Begitupun misalnya dengan poros perubahan, tentu Demokrat itu tidak mau selalu disebut sebagai partai politik yang hanya diminati partainya, tapi Anies Baswedan tidak minat dengan AHY. Ini yang saya kira kemudian bisa menjelaskan bahwa kesolidan dan iman politik masing-masing poros itu akan diuji. Sampai sekarang cukup cukup fleksibel dan cukup bisa memungkinkan. Di poros perubahan misalnya selain AHY kan Hovifah selalu disebut, Andika Perkasa selalu disebut, bahkan misalnya belakangan nama Pak Mahfud MD juga masuk dalam radar cawapres mereka. Bagaimana mungkin ini disebut sulit ataupun solid gitu ya? Kalau kemudian di end of the day-nya poros perubahan memilih Mahfud MD, memilih Hovifah, kemudian ada jaminan bahwa Demokrat itu akan berada di dalam. Begitupun dengan PKB. Bagi PKB kalau kita melihat dari jauh, mungkin bisa dikoreksi ya Bang Saiful Huda, bahwa siapapun yang berminat berkoalisi dengan PKB wajib hukumnya menyertakan Muhaimin Iskandar. Kalau Prabowo tidak minat menjadikan Muhaimin sebagai cawapres, rasa-rasanya PKB akan pindah ke lain hati. Mungkin akan ke perubahan. Saya yakin. Saya bisa bertaruh nih sama Bang Saiful Huda, kalau tidak ini janjian dan taruhan ya. Benar nggak? Dijawabnya sambil tertawa nih Pak. PDIP. Yang nyaman itu sebenarnya PDIP. Mereka aja kan bebas menentukan siapa cawapres yang akan mereka pilih. Bahkan sampai ada 10 Jokowi menyorongkan nama cawapres. Ansor juga menyebutkan nama cawapres.
Nah ini buat Bang Saiful Huda. Kenapa sih Ansor nggak nyebut Caimin yang disorongkan untuk jadi pendampingnya Ganjar Pranowo? Ini bukan ngadu domba, ini pertanyaan orang awam aja, Gus. Ini pertanyaan orang awam, tapi pertanyaannya dari seorang analis politik, jadi wajib untuk dijawab oleh Pak Saiful Huda nih. Apakah kemudian itu posisi tawar yang yang diletakkan atau betul yang ditawarkan kepada Gerindra bahwa ya Caimin sebagai calon wakil presiden juga harga mati kalau tidak diterima ya kemudian PKB hengkang dari KKIR. Begini, hasil muktamar memang memberikan mandatori. Hasil muktamar ini, muktamar itu adalah forum tertinggi di partai kami, memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju dalam Pilpres. Dan waktu itu muktamar mendorong Gus Muhaimin sebagai capres. Nah, kesini karena kita tidak memenuhi 20% presiden threshold, harus bangun koalisi, tentu PKB harus berkomitmen kepada fatsun politik. Gitu. Nah, pada konteks ini, ketika kita sudah melebur bangun koalisi dengan Gerindra, di mana Gerindra partainya Pak Andre ini konfigurasi kursinya lebih tinggi ketimbang PKB, ya tentu fatsun politik PKB pasti kita pegang. Jadi pada konteks ini, itulah yang kemarin terjadi. Jadi jawaban untuk Mas Adi sebenarnya bisa dijawab dari pertemuan ini. Ya. Ini saya baru tahu Pak Andre kalau Pak Prabowo itu kalau mengekspresikan kegembiraan ketika mengekspresikan sebuah kesepakatan yang dianggap itu menjadi bagian dari komitmen bersama, beliau ekspresinya pakai silat. Oh. Mengekspresikan dengan ini sedang kami tunjukkan di layar ya. Beliau silat ini tidak hanya di luar, beliau di dalam lebih banyak lagi jurusnya itu. Gitu. Nah, saya kira jawaban untuk Mas Adi saya kira itu. Jadi sampai hari ini kita solid, duet Prabowo Gus Muhaimin saya kira harga pasti ke depan. Dan itu bisa dilihat dari kebersamaan kita hari ini. Ya kalau tidak bersama, tidak menjadi bagian pasangan, ya pasti sudah bubar. Tapi faktanya sekarang sudah masih bareng-bareng. Ya setidak-tidaknya sampai sekarang masih bareng-bareng, tapi kemudian itu menjadi sangat menjadi sebuah isu bagi KKIR keberadaan dari PKB. Karena lain cerita dengan PDIP bisa memajukan capres dan cawapres sendiri, tapi bagi Gerindra kan tidak bisa tanpa kawan koalisi. Itu kemudian menjadi pertanyaan kami, apakah seberapa solid PKB dengan Gerindra. Tapi katanya sudah main silat, artinya Pak Prabowo sangat happy. Apakah Pak Prabowo juga main silat dengan partai-partai lain? Kita usai jeda kami akan tanyakan ke Andre Rosiade, silat dengan siapa kira-kira Gerindra? Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.